Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Maksum dari SMA KIT Nyambul Quran 1 Pati. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melakukan uji kinerja UKIN dari LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061077. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar mapel pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa yang mana akan kami mintakan doanya dipimpin oleh Mas Dinar. Monggo Mas Dinar bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai pelajaran PAI pada siang hari ini, alangkah baiknya mas-mas santri untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Dinar karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya saya akan menanyakan kabar dan mengabsensi apakah anak-anak ada yang izin atau tidak gitu ya. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat semuanya. Saya absen terlebih dahulu ya, Mas Nuril Aufa. Mas Nuril Aufa, Mas Fikron Bayan hadir ya. Mas Jundi hadir. Mas Maftian Muzaki hadir. Mas Sahid hadir. Oh, izin ya membuat majalah tadi katanya. Kemudian Mas Dinar, Mas Fairuz, Mas Faja Badri Duja hadir. Mas Faiz Sarifullah hadir. Mas Alfairus Ramdhani hadir. Mas Abdul, Mas Akbar Al-Ghufari. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Ada beberapa yang izin, Mas Muhammad Alim dan Mas Sahid Margono. Langsung saja untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, nanti kita akan belajar tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, sebelum itu, mungkin ada dari kalian yang mengerti dari arti dari taat kepada aturan itu seperti apa? Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan taat kepada aturan itu seperti apa? Taat kepada aturan. Mas Jundi? Nah, coba Mas Jundi bisa dijelaskan kepada teman-temannya. Apa itu taat kepada aturan? Taat kepada aturan ialah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan dari apa yang dilarang dalam aturan. Oke, terima kasih Mas Jundi. Mungkin ada pendapat yang lain? Atau sudah cukup pendapatnya? Sudah cukup, berarti sudah jelas ya? Nah, misalkan dari kita semuanya dalam bernegara, dalam bermasyarakat, ketika kita tidak taat aturan, apa yang terjadi? Misalkan di Indonesia mengumumkan, selama 1 menit sampai 5 menit, aturan di Indonesia dinonaktifkan, maka semua kriminalitas akan terjadi. Perampokan akan merajalela. Ya, makanya taat aturan itu sangat penting dimanapun kita berada, di masyarakat, di mana kita bernegara, apalagi agama kita, agama Islam memang mengajarkan untuk apa? Seperti ketika kita belajar dalam Islam itu, berarti kita harus apa? Menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintah Allah. Ya, contoh larangan sangat banyak sekali dan contoh untuk hal-hal yang perlu kita kerjakan juga sangat banyak sekali. Ya, itu arti dari taat kepada aturan. Ya, kemudian perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Berarti apa? Fastabikul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di sini juga harus kerja keras.
Ada nggak sih kita tidak kerja keras tapi mendapatkan hasil yang luar biasa? Itu contohnya apa? Apa? Apa mas? Laduni. Ya, tapi mungkin sangat jarang sekali orang akan mendapatkan ilmu laduni. Ya, memang ada beberapa orang yang memang mempunyai ilmu laduni itu. Nah, kalau yang guyonannya ilmu laduni itu yang orang awam bisa lakukan itu apa? Ketika kalian apa? Apa? Apa mas? Nah, ketika kalian nanti itu ketika kalian nikah itu secara otomatis tanpa ilmu pun kalian bisa. Ya, itu tanpa kalian apapun itu sudah bisa ketika kalian nanti memakai ilmu laduni tadi itu bisa. Nah, ini sebagai kegiatan pendahuluan atau kegiatan pemantik yang mana ini menjadi hal yang mungkin kalian akan ketahui apa yang kita akan bahas ke depannya, yaitu tentang bab ini. Oke, kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada yang pertama memahami makna ketaatan pada aturan, kemudian memahami makna kompetisi dalam kebaikan, memahami makna kerja keras, kemudian menampilkan perilaku taat aturan dan menampilkan perilaku kompetitif dalam kebaikan dan menampilkan perilaku kerja keras. Ini tujuan pada pembelajaran kali ini. Untuk itu bisa dibuka bukunya, bisa dibuka halaman 10 ya. Halaman 10 bisa dibuka tentang bab yang berkaitan. Ini tujuannya, kesempatan pada kali ini. Nah, ini peta konsep yang mana yang kita nanti bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu ada memahami makna perintah Allah, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, At-Taubah, kemudian ada surat An-Nisa dan yang lain-lain. Ini ada banyak sekali. Dan saya yakin karena kalian penghafal Al-Quran maka kalian sudah pasti atau tentunya sudah menghafalkan ayat-ayat ini, ya. Ini peta konsep nanti yang akan kita pelajari selama pertemuan ini berlangsung. Nah, selanjutnya di sini surat Al-Maidah, akan tetapi kita akan membahas yang surat ini dan saya minta untuk salah satu dari kalian untuk membaca surat ini. Nah, saya minta untuk siapa yang mau membaca ini? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, terserah, bisa angkat tangan. Nabil, nah silakan Mas Nabil bisa membacakan. Nanti artinya dibaca Mas Haidar Baroki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih Mas Nabil. Sekarang Mas Haidar untuk Haidar Ali atau Hikmidar Baroki? Haidar Ali. Nah, silakan. Masuk nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oke, Mas Alfairus. Nah, kelihatan Mas Fairuz ya? Oke, silakan dibaca artinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih Mas Alfairus. Mungkin dari kalian ada yang mau menjelaskan dari makna surat An-Nisa ayat 59. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa maksud dari itu. Nah, Fafa silakan bantu menjelaskan Mas. Maksudnya itu apa? Nah, makasih Mas Fafa, silakan. Ya. Jadi apa maksudnya itu apa? Kita diperintahkan untuk menaati aturan Ya. yang sudah ditetapkan oleh ulil amri atau pemegang kekuasaan. Dan kita juga dilarang atau
tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Oke. Ada pendapat lain mungkin dari Mas Nuril Alfa, bahwa Mas Nuril Alfa tadi itu menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Islam yang baik, maka kita harus apa? Yang pertama yaitu ulil amri. Yaitu apa? Apa itu ulil amri? Menaati pemimpin atau pemerintah kalau dalam hal ini. Biasanya kita itu melaksanakan ini bisa ketika Idul Fitri, itu pasti biasanya kita ikut pemerintah. Nah, itu salah satu contoh kita itu ikut ulil amri atau pemerintah. Ya, mungkin ada yang mau membahas lagi atau menjelaskan lagi selain pendapatnya Mas Nuril, ada yang enggak ya kira-kira? Mas Bagus? Oh, betul Mas Bagus. Ada yang lain? Mas Dinar, mungkin Mas Dinar. Mas Dinar? Betul, oke. Jadi ulil amri yang pertama yaitu pemimpin, kemudian yang kedua yaitu siapa? Yang kita harus ikuti siapa? Rasulullah. Nah, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Misalkan ada perbedaan pendapat, kok saya tidak setuju dengan pendapatnya pemerintah yang hal ini ya. Kalau di Indonesia biasanya kan ada sistem demokrasi kan. Ketika kita tidak sependapat dengan pemerintah, bisa apa? Bisa melakukan demokrasi, demonstrasi kok demokrasi Mas. Melakukan demonstrasi yang mana itu memang dikasih wadah oleh pemerintah, kita itu melaksanakan demonstrasi, tapi dengan syarat apa? Tertib. Ya. Baru-baru ini memang banyak sekali demonstrasi di negara kita, terutama di Indonesia, karena beberapa hal di daerah kita sendiri, terutama di Pati Jawa Tengah ini kan banyak sekali demo karena kemarin menuntut Pak Sudewa untuk lengser. Awalnya tidak membahas tentang pelengseran Pak Sudewo. Awalnya apa? Pajaknya atau pajak PBB itu sangat tinggi, kemudian para demonstran itu menuntut bahwa pajaknya nanti diturunkan. Nah, kemudian setelah diturunkan, mengalihkan lagi agar Pak Sudewo dilengserkan dan yang dibawa nanti ke KPK itu karena Pak Sudewo dianggap korupsi. Ya. Kalau kita berbeda pendapat dengan pemerintah, maka kita bisa mengembalikan itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dan ini juga ada hadis juga dari ini dari Rawahul Bukhari, dari Bukhari ya, dari An Ali radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyah innamat ta'ah fil ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyah. Jadi tidak ada ketaatan ketika kita itu melaksanakan maksiat. Jadi maksiat dalam bentuk apapun itu tidak bisa dinamakan dengan ketaatan. Dan maksiat itu memang sangat gampang sekali kita lakukan dengan kita kemana saja, ngerasani wong, ngerasani tak menggosipkan orang, itu juga termasuk maksiat. Kita jalan-jalan ke mall, mata kita tidak terlepas dari maksiat. Entah sengaja atau tidak sengaja pasti kita melihat hal-hal yang tidak tidak sesuai, atau mungkin kita juga setelah itu kita lanjutkan aja lah lihatnya. Misalkan ketika kita kemana, banyak sekali lah hal-hal kemaksiatan yang mungkin kita agak sulit dihindari ya. Untuk itu perbanyaklah istighfar ya. Kemudian innamat ta'ah fil ma'ruf. Karena apa? Karena sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebaikan ya. Karena ketaatan itu ya dalam hal kebaikan. Ketika kalian melakukan hal-hal kebaikan, maka itu dianggap oleh Allah atau kepada Rasulnya itu ketaatan ya. Ketika kita melakukan kebaikan pun itu sangat mudah. Senyum itu juga termasuk taat, karena itu termasuk ma'ruf juga. Gimana hadisnya kalau senyum itu sedekah? Tabas apa? Coba Mas. Tabassuka fi wajhi akhiha sedekah. Ya, jadi tersenyumnya kamu di depan wajahnya siapa? Wajah seorang muslim. Nah, seorang muslim, maka itu sebuah sedekah. Makanya hanya cukup senyum aja sudah sedekah gitu. Hanya senyum.
Tapi jangan kebanyakan senyum ya. Nganggur peringas. Nah, itu yang bahaya. Cuman kalau senyum, nah, di sini kalau yang suka senyum siapa? Bahasa Duja itu sudah sedekah terus ya. Karena menebar kemakrufan hanya dengan cukup dengan senyum saja. Apa? Senyum lihat langit itu sudah ke langit. Senyum lihat langit. Gimana contohnya coba? Ya, hanya Coba contohnya gimana? Oh gini. Ya kalau diniatkan untuk biar orang lain melihat orang kok itu senyum ya kok. Hati saya kok adem rasanya ya. Ya emang nggak aja sudah kok kan gitu kan. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Itu salah satu hal atau kejadian-kejadian atau hal-hal yang kita lakukan merupakan yang termasuk ma'ruf itu tadi. Ya, ini banyak sekali, kita lewati saja. Ini ada langsung saja ini ya, tidak usah kita bahas. Nah, ini ada pengertian dari taat pada aturan, hidup membutuhkan keserasian dan aturan. Dengan menaati peraturan akan tercipta ketertiban dan keselarasan antar sesama. Kompetisi dalam kebaikan harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Nah, ini untuk materi pada hari ini. Saya kira cukup untuk materi ini. Sekarang saya mau merefleksikan, mungkin nanti Mas Jundi nanti coba membuat kesimpulan ya, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu dapatkan, gitu ya. Oke, silakan Mas Jundi untuk memberikan refleksi atau hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Silakan Mas Jundi. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran untuk selalu menaati peraturan dan selalu bekerja keras untuk jadi yang terdepan dalam kebaikan. Karena dengan menaati peraturan, hidup akan tentram, nyaman, dan damai. Dan jika kita bekerja keras dalam kebaikan, pasti mendapat pahala yang berlimpah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jundi. Nah, untuk itu sudah berakhirlah pertemuan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti ke depannya kita juga harus selalu bekerja keras, mentaati peraturan yang ada. Jangan sampai selengean, tahu selengean ya. Sudah itu tidak boleh tapi kita lakukan. Nah, itu mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini bisa direfleksikan di diri masing-masing. Ketika itu memang sudah menjadi aturan, ya sudah, kita jangan lakukan. Tapi kalau itu memang perintah, ayo kita lakukan. Nah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Untuk itu mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.